Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Prima News Flash spesial HUT ke-80 TNI dipersembahkan oleh Dirgahayu TNI ke-80. Di hari yang spesial ini, Tentara Nasional Indonesia akan merayakan hari jadi yang penuh akan kebanggaan. Rangkaian kegiatan pun banyak dilakukan, mulai dari TNI Fair 2025 hingga perayaan puncak tanggal 5 Oktober 2025. Akan ada banyak yang ditampilkan oleh seluruh prajurit. Semua tersaji dalam Prima News Flash, episode spesial HUT TNI ke-80. Sebelum masuk ke acara HUT TNI di Monas, mari kita kilas balik sedikit mengenai apa saja yang menjadi pencapaian Tentara Nasional Indonesia. Dari TNI Angkatan Darat, prajurit berhasil mencatat keberhasilan yang sangat berarti bagi masyarakat dengan menghadirkan akses air bersih ke berbagai wilayah yang sebelumnya mengalami kekeringan dan keterbatasan pasokan. Melalui program bakti TNI dan karya nyata di lapangan, para prajurit membangun sumur bor, instalasi penampungan air, serta jaringan distribusi yang memungkinkan warga mendapatkan air yang layak dan pengairan ke lahan pertanian mereka. Kondisi desa ini sebelum beroperasinya mesin PLTMA ini, untuk malamnya tidak ada aktivitas karena gelap. Setelah beroperasinya mesin ini, kegiatan anak-anak belajar malam dan ibadah gereja malam pun bisa dilaksanakan setelah beroperasinya mesin ini. Selain itu, Angkatan Darat juga berhasil dari segi kesejahteraan listrik di wilayah terpencil di Indonesia. Tentunya dengan membangun solar cell dan inovasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk TNI Angkatan Laut, tahun ini sukses mendatangkan KRI Brawijaya 320. Frigate tercanggih ini memiliki kemampuan peperangan 4 dimensi: anti udara, anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan peperangan elektronika. Kapal sepanjang 143 meter ini mampu melaju hingga kecepatan 32 knot dan dilengkapi persenjataan yang canggih. KRI Brawijaya 320 ini merupakan bentuk upaya modernisasi alutsista TNI. Sekaligus sejalan dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan menjadi salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Lalu untuk TNI Angkatan Udara, tahun ini sukses menjalankan berbagai latihan tempur seperti Jalak Sakti, Sikatan Daya, dan Kasuari Perkasa di masing-masing Koopsud. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara tahun ini juga sukses mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sebanyak 17,8 ton bantuan dikirimkan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80. Misi pengiriman bantuan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat angkut C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Semua prestasi tersebut menjadi kebanggaan Tentara Nasional Indonesia dalam menyambut Hari Besar HUT TNI ke-80. Dalam rangka HUT TNI ke-80, Tentara Nasional Indonesia juga membuat event Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 yang dibuka oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. I would like to thank you for the participation of the foreign athletes from the countries Malaysia, Philippines, Thailand, Timor-Leste, Egypt, South Korea, Brunei Darussalam, Singapore, Vietnam, and Vietnam. Finally, good luck and maintain the fight during the event. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui olahraga, event ini dapat meningkatkan hubungan baik antar negara dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus berlatih demi membela bangsa Indonesia. Event ini ditutup oleh Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini akhirnya rangkaian bendera Panglima TNI Nasional Taekwondo Championship 2025 telah berakhir. Dapat berjalan selama 3 hari dengan tertib, aman, dan sukses. Saya secara resmi menutup Panglima TNI Nasional Taekwondo Championship 2025 dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tidak lupa, dalam rangka menyambut HUT TNI ke-80, Tentara Nasional Indonesia juga mengadakan festival band agar kemeriahan bisa terus mengalir ke setiap lini masyarakat dan juga prajurit. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga hadir dan membuka Festival Band 2025. Berbagai band dan karya musik turut tampil dalam festival ini, memeriahkan acara dan persembahan untuk Hari Besar HUT TNI ke-80.
seluruh rangkaian HUT TNI ke-80 akan digelar. Mulai dari TNI Fair 2025 hingga acara puncak, seluruh prajurit, seluruh elemen, seluruh matra bersinergi untuk mempersembahkan sebuah momen yang menjadi memori baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu rasa bangga juga ditorehkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Saudara-saudara, keluarga besar bangsa Indonesia yang kami hormati, sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia yang bertugas mengelola kebijakan nasional pertahanan negara, saya selaku Menteri Pertahanan bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Perjalanan 80 tahun Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dalam bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara tidak lepas dari nilai-nilai semangat perjuangan generasi 1945 yang selalu menjadi motivasi pengabdian bagi kami seluruh generasi penerus Tentara Nasional Indonesia dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terus memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan melalui pembangunan perisai Trisula Nusantara dengan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang andal untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Kementerian Pertahanan terus menata kebijakan dan strategi pertahanan nasional untuk memperkuat daya tangkal bangsa dengan membangun komponen cadangan di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat komponen utama Tentara Nasional Indonesia. Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dengan strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif tanpa memiliki ambisi ofensif terhadap negara lain kecuali menjaga wilayah teritorial dan melindungi keselamatan bangsa Indonesia. Kebijakan pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap upaya disintegrasi bangsa, serta memperluas kerjasama internasional melalui partisipasi aktif
dalam operasi kemanusiaan dan misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada segenap prajurit Tentara Nasional Indonesia, Menteri Pertahanan menyerukan untuk terus memperkokoh loyalitas kepada misi negara dan tetap menjaga disiplin keprajuritan serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit di atas segala-galanya. Tentara Nasional Indonesia dilahirkan oleh rakyat dan mengabdi kepada rakyat serta akan kembali kepada rakyat. Untuk itu, segenap prajurit Tentara Nasional Indonesia agar senantiasa hadir dan ikut serta aktif mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya. Dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Setialah kepada jati diri Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Kami mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada negara dan bangsa. Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025, saya selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia menyampaikan bahwa Tentara Nasional Indonesia terus berkomitmen melaksanakan kebijakan strategi pertahanan yang merupakan implementasi dari strategi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 TNI melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kedua bentuk operasi ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks kebijakan nasional saat ini, pelaksanaan operasi militer untuk perang menegaskan kesiapan TNI untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara. Sementara itu, operasi militer selain perang menjadi sarana utama TNI untuk mendukung agenda nasional, antara lain mendukung program strategis nasional, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, membantu tugas pemerintah di daerah, termasuk pembangunan dan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana alam. Dengan kebijakan ini, TNI tidak hanya siap di medan tempur, tetapi juga menjadi kekuatan yang bermanfaat, adaptif, dan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa. Pada seluruh masyarakat yang sangat saya cintai, atas nama seluruh keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan, dan kebersamaannya, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada TNI. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima. TNI Rakyat. Indonesia Maju.
Dalam menyambut HUT TNI ke-80, TNI memberikan persembahan dengan menggelar pesta rakyat di TNI Fair 2025. Antusiasme warga terlihat begitu tinggi dalam mengikuti rangkaian acara yang digelar di kawasan Monas. Suasana penuh semangat terasa di setiap sudut, dengan warga yang antusias berinteraksi bersama prajurit, berfoto di depan kendaraan tempur, dan menikmati berbagai stand edukatif yang menampilkan teknologi dan alutsista. Kemeriahan TNI Fair 2025 tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi momen kebanggaan dan kedekatan antara rakyat dan prajurit TNI. Melalui acara ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan interaktif. Kita datang ke sini iseng aja sih, soalnya emang diajakin gitu ya. Terus pas datang ke sini kayak emang rame banget, seru banget. Terus tadi kita udah muter-muter juga keliling Monasnya gitu. Ya, kita udah ke sebelah Monasnya foto-foto, bikin video. Seru banget. Kita juga tadi udah ke stand-standnya, itu seru-seru banget kita lihat-lihat. Pokoknya banyak lah gitu. Ya, dari mulai kerangka AL yang boot AL, terus buat TNI AD, tapi belum ketemu TNI AL-nya di mana, nggak tahu. Kita juga tadi udah sempat gabung ke panggung-panggungnya gitu, udah lihat-lihat sambil nyanyi-nyanyi gitu. Rangkaian TNI Fair 2025 resmi dimulai dengan kegiatan Panglimaran, sebuah ajang lari bersama yang melibatkan ribuan peserta dari kalangan masyarakat umum, prajurit TNI, hingga komunitas olahraga. Sejak pagi, kawasan Monas sudah dipenuhi warga yang bersemangat mengikuti kegiatan ini. Kehadiran langsung Panglima TNI di tengah-tengah peserta menjadi momen yang paling ditunggu dan menambah antusiasme luar biasa dari masyarakat. Panglima turut berlari bersama peserta, menyapa warga, dan memberi semangat kepada seluruh prajurit serta pelari yang berpartisipasi. Interaksi hangat antara pemimpin tertinggi TNI dan rakyat tersebut mencerminkan kedekatan serta semangat kebersamaan yang menjadi ruh utama perayaan HUT ke-80 TNI. Ini saya mengikuti kegiatan lari di acara Panglima TNI di HUT Panglima TNI di HUT TNI. Kebetulan saya tahu kegiatan ini awalnya dari 2023 dari sosial media, terus saya ikut lagi follow up. Oke, yang saya rasa jujur senang karena ikut berpartisipasi dalam HUT TNI dan juga bangga sebagai warga negara Indonesia. Oke, untuk pesannya mungkin semoga TNI berjaya selalu, terus tetap sukses selalu. Udah gitu aja sih. Dalam TNI Fair 2025, terdapat banyak tenan yang disuguhkan kepada masyarakat, mulai dari TNI Angkatan Darat, stand TNI AL yang menampilkan keunggulan TNI Angkatan Laut, dan stand TNI AU yang menampilkan alutsista serta panggung hiburan. Ini semuanya gratis, betul ya? Kecuali kendaraan taktis sama pesawat. TNI Angkatan Darat menghadirkan beberapa stand, seperti stand Akademi Militer yang menunjukkan kegagahan Taruna. Ada juga stand Dinas Sejarah Angkatan Darat yang menunjukkan sebuah sejarah perjuangan dan momen-momen penting Angkatan Darat di masa lampau. Lalu, ada juga stand Kopassus yang menampilkan kegagahan dan juga kebanggaan menjadi komando pasukan khusus. Selain Angkatan Darat, Angkatan Laut juga memiliki stand Akademi Angkatan Laut yang mempromosikan Taruna AAL.
Di sisi lain, Angkatan Laut juga menyuguhkan stand seperti stand Dislitbang Angkatan Laut, pameran Pusteral, Pus Penerbal, dan masih banyak lagi. Untuk Angkatan Udara sendiri, terdapat stand teritorial Angkatan Udara dan panggung hiburan yang dapat ditonton oleh banyak masyarakat. Stand TNI Angkatan Udara juga menyajikan teknologi simulasi menjadi pilot dan replika alutsista agar masyarakat dapat merasakan langsung pengalaman bersama prajurit. Selain itu, dalam TNI Fair 2025 juga memiliki beberapa stand kemanusiaan yang menjadi unggulan TNI, yakni stand komunitas, stand makan gratis, stand pameran alutsista, dan stand pembagian sembako. Untuk penanganan darurat, TNI Fair 2025 juga memiliki rumah sakit lapangan dan bakti kesehatan. Dari Stan Akademi Militer Magelang merasa sangat senang, merasa sangat bahagia kami bisa melayani warga masyarakat yang hadir di stan kami. Kinerja kami hanya bisa dinilai bagaimana tanggapan masyarakat kepada kami. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan, bagaimana kita bisa maksimal melayani, selanjutnya bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga dengan demikian kami dari Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari Angkatan Darat, dari Akademi Militer, bisa memberikan sumbangsi, bisa memberikan peran untuk serta membantu TNI dalam menjaga nama baik, menjaga nama satuan di lingkungan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Buat edukasi anak saya, terutama anak saya nih, tadi pagi sudah ngajakin anak. Buat pertama edukasi pengenalan tentang TNI, apa itu TNI, mana TNI, ya semua itu anak saya merasa senang di sini. Bahagia ini juga udah dapat, tadi udah mencoba sniper ya, udah mencoba sniper juga udah senang katanya dia, udah senang banget ya. Selamat pagi, saya Wahyu dan ini istri saya sama anak saya. Kami dari Depok. Kebetulan dapat lihat status saudara yang kebetulan di TNI, ada TNI Fair, makanya kita kemari. Kebetulan untuk mengisi liburan dan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat agar bisa tahu ketahanan negara kita seperti apa dan juga sejarahnya seperti apa, dan juga kita melihat peralatannya sudah lengkap. Jadi TNI semakin maju, semakin negara kita semakin aman.
kalau melihat dari peralatannya, mungkin kita sudah berpikir TNI kita sudah cukup kuat ya untuk menjaga kelautan negara kita. Karena kan negara kita terdiri dari laut ya. Makanya untuk lihat peralatan seperti ini kita semakin yakin bahwasanya negara kita semakin kuat di lautan, semakin kuat. TNI semakin solid, semakin kuat, dan semakin mengayomi masyarakat dan negara. TNI Fair 2025 tidak hanya menjadi ajang hiburan dan perayaan menjelang HUT TNI ke-80. Acara ini juga berperan penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan juga pelajar. Melalui berbagai pameran interaktif, anak-anak dapat belajar secara langsung tentang dunia kemiliteran, teknologi pertahanan, serta peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini menjadikan TNI Fair 2025 sebagai momentum berharga untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat bela negara di hati anak Indonesia. Kami mengajak anak-anak ke HUT TNI ke-80 ini untuk edukasi anak-anak agar bisa mengenal TNI lebih dekat, dan saya berharap TNI lebih dekat juga dengan anak-anak, menjadi sahabat anak-anak untuk memperkenalkan anak-anak kegiatan TNI dan adanya TNI yang menjadi pagar, menjadi menjadi
Dalam menyambut HUT TNI ke-80, masyarakat terlihat antusias dengan ribuan masyarakat memadati lokasi perayaan sejak pagi hari. Mereka datang bersama keluarga, membawa semangat nasionalisme, dan tak sabar menyaksikan berbagai atraksi khas Tentara Nasional Indonesia. Upacara puncak HUT TNI ke-80 akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Upacara akan dimulai ketika Presiden RI hadir di Monas. Sementara itu, seluruh pasukan bersiap untuk menyambut dan melaksanakan upacara. Perjalanan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menuju Monas disambut meriah oleh warga sekitar. Antusiasme ini melambangkan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia, menyambut dan merayakan Dirgahayu TNI ke-80. Upacara puncak HUT TNI ke-80 dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi acara sebagai inspektur upacara. Kehadirannya menjadi tanda dimulainya rangkaian prosesi resmi. Seluruh prajurit bersiap dengan sikap tegap dan seragam kebanggaan mereka, menampilkan wibawa, disiplin, dan ketangguhan yang mencerminkan jati diri Tentara Nasional Indonesia. Hormat, senjata! Perang! Perayaan HUT ke-80 TNI menjadi panggung kebanggaan bagi seluruh prajurit yang hadir dengan tampil penuh wibawa dan semangat pengabdian. Setiap langkah, seragam, dan formasi yang ditampilkan mencerminkan profesionalisme yang telah dibangun selama 8 dekade pengabdian kepada bangsa. Upacara HUT TNI ke-80 resmi dimulai. Komandan upacara melakukan laporan kepada inspektur upacara dan melaksanakan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Pada saat melaksanakan pemeriksaan barisan, Presiden Republik Indonesia terlihat penuh wibawa di hadapan seluruh prajurit yang hadir. Matanya menyapu seluruh jajaran, memastikan kesiapan dan disiplin setiap anggota yang ada di depannya. Suasana di sekitar sangat hikmat, mencerminkan rasa hormat yang mendalam antara pemimpin dan prajurit. Prabowo Subianto dengan sikap tegas mengamati setiap prajurit yang berada di barisan ini, memberikan perhatian khusus pada kekuatan dan ketahanan moral yang mereka tunjukkan. pengucapan Sabta Marga TNI adalah momen yang penuh makna dan sakral. Lurus. Lapor. Pengucap Sabta Marga. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung
serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pembacaan Sabta Marga TNI adalah momen yang penuh makna dan sakral, mengingatkan setiap prajurit akan jati diri dan komitmen luhur mereka terhadap negara. Selanjutnya pada upacara Puncak HUT TNI ke-80, sebagai Inspektur Upacara, Prabowo Subianto memberikan amanat upacara kepada seluruh prajurit. Saudara-saudara, atas nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI. Waktu yang ditunggu telah tiba, yakni pertunjukan keahlian dari seluruh Tentara Nasional Indonesia. Sebuah aksi dan atraksi yang menunjukkan keterampilan dan kegagahan Tentara Nasional Indonesia, memberikan sebuah hiburan dan juga kekuatan, serta menjadi simbol keperkasaan bangsa. Tentara Nasional Indonesia. Tidak kalah menarik, selain pertunjukan, aksi, dan atraksi, pada acara Puncak HUT TNI ke-80 ini, Tentara Nasional Indonesia juga menampilkan operasi khusus untuk menunjukkan kolaborasi dan juga kesigapan prajurit ketika mereka bertugas. Drone pengintai TNI sedang melaksanakan pengamatan terhadap setiap pergerakan musuh di area gedung. Berdasarkan hasil pemantauan drone, terdapat 2 orang sandera yang dikawal ketat oleh 8 orang teroris bersenjata.
tampak di layar Videotron. Situasi mencekam di dalam gedung yang telah dikuasai musuh. Di sisi lain, tim pendaki serbu tengah memanjat ke atas gedung. Tim aksi khusus bersama satwa penyerang akan masuk ke dalam gedung dengan pendadakan yang sangat tinggi. Atau Tactical Combat Casualty Care segera melaksanakan prosedur pertolongan pertama dan memastikan korban dapat kabur. Mengidentifikasi adanya bahan peledak dan kimia yang berbahaya di area gedung. Dan bahan kimia berbahaya berhasil dinetralisir. Misi dinyatakan berhasil. Terakhir, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia juga memiliki pertunjukan yang mendemonstrasikan kemampuan untuk menangani bencana alam. Pada sesi ini, ditunjukkan sebuah bencana gempa dan kebakaran, serta kolaborasi dari seluruh unsur untuk membangun posko-posko kemanusiaan. Tentunya, ini menjadi simbol bahwa TNI jauh lebih dekat dengan rakyat dan hadir di tengah kesulitan. Kita lihat bersama, Tentara Nasional Indonesia bekerja dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat melaksanakan pemadaman api menggunakan alat pemadam kebakaran. TNI dengan menggunakan helikopter jenis Bell 412 dan helikopter AS565 melaksanakan evakuasi korban menggunakan teknik hoist dan air tap. Oleh Korps Kadet Republik Indonesia menyiapkan makanan bergizi gratis untuk para pengungsi. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia bersama Korps Kadet Republik Pembangunan hunian sementara ini dapat memberikan tempat yang aman dan layak bagi korban bencana untuk beristirahat. Tepat di hadapan kita, prajurit Tentara Nasional Indonesia senantiasa memberikan bantuan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan. Terakhir, seluruh prajurit mempersembahkan sebuah formasi defile yang menjadi kebanggaan dan simbol patriotisme prajurit untuk negara Indonesia. Lapor defile siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Momen defile pada perayaan puncak hari ulang tahun TNI ke-80 adalah titik kulminasi dari proses latihan panjang dan disiplin tinggi yang diemban setiap prajurit. Berdiri tegap dalam formasi yang sempurna di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jutaan pasang mata rakyat. Setiap langkah kaki yang dihentakkan di lapangan Monas mengandung nilai kebanggaan yang tak terhingga. Bagi seorang prajurit, defile bukan hanya sebagai barisan. Ia merupakan sebuah presentasi visual tentang kesetiaan, profesionalisme, dan kesiapan.
untuk berkorban demi tegaknya kedaulatan negara. Usai sudah rangkaian News Flash Prima hari ini. Semoga di hari ulang tahun TNI ke-80, Tentara Nasional Indonesia dapat terus menjadi garda terdepan, baik untuk pertahanan negara maupun untuk membela masyarakat. Dengan ini, diharapkan Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi sosok untuk masyarakat. Ada tahu lagunya Panglima?